Bagus ya? Hai workers, gue lagi ada di LRT City nih. Hari ini gue sama Mbak Nisa. Kita akan ngobrol-ngobrol seru. Ngobrol-ngobrol apa kira-kira ya? Yuk ikut aja. Ketemu lagi nih sama Jo di Workerspedia. Nah hari ini Jo lagi ada di Saung Talaga di LRT City Ciracas. Suasananya enak banget kan workers. Pokoknya ini buat kumpul keluarga sama temen. Mantap banget deh pokoknya. Tapi Jo hari ini nggak sendirian nih. Jo ditemenin sama salah satu HR spesialis kita, Mbak Nisa. Mungkin bisa kenalan dulu Mbak. Hai workers. Nah Mbak Nisa ini nih kedepannya insya Allah akan bikin konten bareng kita. Jadi nanti mukanya dia akan terpampang di channel kita kedepannya ya. Insya Allah ya Mbak ya. Nah kabarnya nih temennya Jo ini baru aja di ghosting sama pekerjaan nih. Sebenarnya bisa nggak sih? Beneran ada nggak sih tuh kasus ghosting di pekerjaan? Dan definisi ghosting sendiri itu sebenarnya apa sih? Ghosting itu sebenarnya memang ada. Nah, apalagi zaman sekarang ya, di era pandemi kayak gini itu banyak banget kasus ghosting. Malah ada yang lebih bahaya dari Ada yang lebih bahaya juga ya? lebih bahaya dari janji manis. Lebih bahaya dari janji manis. Pernah ada kasus itu minta uang Minta uang? sampai minta hati. Minta uang dan minta hati ya. Wah seru banget nih obrolannya. Gue jadi penasaran nih sama kisah temen Jo nanti nih yang mau datang mau sharing gitu kan. Seberat apa sih kasus ghostingnya dia? Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe konten Workerspedia supaya bisa kita nih terus memberikan informasi yang bermanfaat buat workers nih. Nah, nih workers, temen Jo yang udah ditunggu dari tadi akhirnya udah datang juga. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Hai workers. Sehat ya. Nah, ini jadi Nisa ini yang mau berbagi ceritanya dalam obrolan pekerja kita hari ini. Coba tolong diceritain dong, katanya lu abis di ghosting sama pekerjaan tuh bener gak sih? Gimana cerita awalnya? Jadi itu pertama-tama biasa nih, gue lagi nyari-nyari Pekerjaan. pekerjaan kan. Oke. Terus dapet lah pekerjaan yang menurut gue cocok sama job desk gue biasanya. Terus setelah gue apply, nggak butuh waktu lama, kira-kira sejam atau 2 jam kali ya. Oh ya? Itu gue langsung di chat Di chat? sama seorang. Nah ternyata orangnya ini gue kenal sama dia. Jadi dia ini temen gue, dan gue sempat beberapa kali ketemu sih sama dia. Cuma emang udah lama banget gak ketemu, tiba-tiba kaget juga kan dia ngechat gue. Nah terus ternyata pas dia cerita dia ini kerja di perusahaan yang barusan gue apply. Oke. Gitu. Terus? Nah dari situ kita mulai intens chattingan, dia ngasih kabar ke gue. Jadi dia bilang dia mau bantuin gue dengan cara cepat lah gitu. Cara cepat. Maksudnya dia kayak biar gue cepet lolos kali ya mungkin dari awal kayak baik gitu. tuh orang ya. Baik. Terus? Nah setelah 2 minggu dia meyakinkan gue seolah-olah gue ini akan cepat diterima. Dan dia juga bilang kandidat lain udah dicoret, jadi tinggal gue doang akan lolos ke perusahaannya dia gitu. Nah terus setelah gue datang ke kantornya, setelah gue interview, setelah 2 hari kemudian dia akan ngabarin gue. Terus pas hari H-nya gue tungguin, kok nggak ada kabar ya. Wah, menghilang begitu saja. Menghilang gitu saja. Tapi sempat gue minta kabar, gue chat, sempat minta gue kasih kabar. Nanti akan dikabarin siang hari kata dia gitu kan. Terus gue tunggu sampai malam, kenapa nggak ada kabar. Sampai besoknya nggak ada kabar juga. Terus ternyata 3 hari kemudian gue dikabarin sama dia dengan kabarnya yang emang kurang enak. Dia bilang gue nggak lolos, cuma nggak ngasih reason apa-apa gitu. Jadi kayak 90% kayaknya gue udah lolos, tapi ternyata enggak gitu. Dan tiba-tiba dia ngilang selama 3 hari itu, yang gue kayak ngerasa ampun gue di ghosting nih gitu. Satu posisi tuh sebenarnya lo mengharapkan banget posisi tersebut gitu ya? Lumayan mengharapkan sih, Lumayan karena mengharapkan. kan gue termasuk senang gitu sama pekerjaan yang gue apply itu. Gitu. Emang pada dasarnya kalau kita melamar kerja ada unsur ketertarikan gitu ya. Nah kalau tanggapan dari lo nih Mbak, ngedengerin ceritanya Nisa, ini gimana kira-kira? Berani banget ya dia bisa janji manis ke lo. Kalau boleh tahu apa sih janji manis yang dia kasih ke lo? Jadi dia bilangnya mau nolongin gue lewat jalur cepat tadi yang pertama kali gue bilang itu.
karena biar cepet lolos juga lah gitu. Terus terakhir itu yang dia bilang kandidat lain udah dicoret, itu sih yang maksudnya yang gue yakinin Bikin yakin keterima ya. seolah kayak gue bakal keterima nih di perusahaan ini gitu. Setelah itu nggak ada komunikasi apapun. Setelah gue datang ke kantornya, gue interview langsung, abis itu nggak ada. Jadi dia kayak seakan-akan menghilang, pengen menghilangkan diri gitu. Oke, Kayak Workers gitu. berarti nggak boleh Gampang termakan percaya sama gitu ya. janji manis ya berarti ya. Nah kalau menanggapi kasus kayak gitu tuh, sebenarnya patut nggak sih hal tersebut tuh terjadi di dalam dunia pekerjaan? Itu udah pasti ada, dan memang semua oknum yang ada di, khususnya karyawan-karyawan yang punya modus tadi yang kayak aku bilang gitu ya, itu pasti punya satu kemauan gitu, atau apa ya, tekad. Ya itu pengen balik gitu modus loh, gitu. Iya. itu kan. Nah, Suatu yang tadi keinginan. bilang nanti akan meminta sesuatu gitu dari kamu, atau mungkin ketika kamu nanti sudah jadi karyawan di situ, bisa jadi yaitu kamu akan dimanfaatkan di posisi-posisi yang kamu lamar itu. Oh, bisa dibilang nanti saat dia sudah keterima di situ gitu ya. Jadi, Ya. Allah kerja di sini tuh atas bantuan gua gitu kan ya. Betul, Jadi jadi bisa mengharapkan apa balas tuh ya? budi. Balas budi gitu lah ya. Bisa balas mengharapkan apa? Japrep. Apa itu japrep? Ya, itu makanya itu harus dihindari ya workers. Harus hati-hati juga kalau misalnya lo nih ya, apa namanya, melamar pekerjaan. Jadi harus dihindari juga kalau misalnya emang ditanya dulu, lo HR atau bukan? Kalau lo bukan HR, mending gak usah di follow up deh. Takutnya ntar malah jadi masalah-masalah berikutnya gitu lah ya. Sebenarnya pas terakhir gue interview itu, gue ngerasanya juga yakin sih, karena pertama itu selama 2 minggu dia meyakinkan gue seolah-olah gue akan lolos gitu. Terus pas interview juga kira yang santai aja gitu, santai, sempet ada prakteknya juga waktu itu di perusahaannya. Jadi Kalau boleh tahu waktu itu interviewnya sama siapa? sama usernya sama HR-nya di Sama HR. Jadi satu. jadi satu. Oke. Itu orangnya nggak ada pada waktu itu. Dia ada di situ. Ada di Dia situ juga? Dia ada di situ. Oh, jadi pas proses interviewnya juga orang itu tuh sampai rela menemani gitu ya, walaupun pada akhirnya tidak merealisasikan janji manisnya itu ya. Oh, itu bahaya banget ya workers ya. Semoga nih workers terhindar dari orang-orang kayak gitu dan jangan sampai juga ketemu sama orang kayak gitu karena bahaya banget ya. Kalau kita lagi lamar kerja terus tiba-tiba ada yang kontak, udah deh ntar pasti diterima apa segala macam, udah jangan percaya. Janji-janji manis emang dari manis jadi pahit ujung-ujungnya workers. Kalau dari Vanessa sendiri nih, apa sih hal apa yang harus kita lakukan biar kita terhindar dari kasus ghosting seperti yang udah dialami sama Nisa? Oke, jadi yang pertama itu adalah berusaha tetap menghubungi dia, tetap dong ya dalam kondisi tersebut ya, silaturahmi lah ya. Kita nggak ada yang tahu kalau memang janji manis tersebut mungkin nantinya kita akan mendapat lagi dari dia gitu. Terus yang kedua, tetap ikhtiar, tetap terus berusaha apply ke yang lain. Jadi jangan hanya Satu lowongan itu aja ya? dapat janji manis nih ya. Oh iya, jadi fokus ke Gua satu cuma itu pengen aja ya. itu gitu. Gue cuma pengen itu, tapi untuk apply yang lainnya lo enggak gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Tetap apply terus apply. Yang ketiga adalah ambil keputusan. Nah, ambil keputusan di sini adalah lo mau tetap dengan janji manis tersebut, tetap mengharapkan itu, atau memang lo mau move on dari janji manis itu. Gitu. Jadi lo cari yang lain gitu kan. Tinggalin deh kalau memang itu rezeki, ya sudah. Nah, kalau memang nanti rezeki yang tempat lain, lo harus ikhlas menerima janji manis itu menghilang gitu. Halo Mas, Mas Jo. Hai Mas Den. Aduh, Apa kabar, sehat Mas? Ngobrol-ngobrol dulu kali kita ya di sini ya. Ya, tadi mampir ke kita udah nyobain kita punya makanan. belum. Oh, belum datang. Lagi pesen sih. Oh, Mas, makanannya. Wow. Wow, enak banget nih. Ada apa aja nih? Nah, kita ada nasi timbel. Oke. Dan Oh, ini nasi liwet ya? nasi liwet. Nasi liwet, nasi goreng, Ini sama paketan sama nasi timbel. nasi timbel sama Oh, sayurannya. oke. Cantik-cantik ya warnanya ya. Cantik banget ya. Mas, ini Kampung Talaga udah berdiri dari kapan sih?
Kita udah mulai rilis tuh di bulan Desember akhir tahun kemarin. Nah, ini tuh ada di areanya LRT City ya. LRT di Ciracas. Ini bisa jadi salah satu one stop entertainment juga ya. Betul. Jadi nanti yang tinggal di apartemen gak usah jauh-jauh keluar. Di sini pokoknya udah semua ada deh workers. Betul. Ini kita langsung cobain makanannya kali ya Mas ya. Dilaluin tuh, dilaluin. Oke Mas, Yuk, ya Terima baik ya. kasih udah mampir. Iya. Ya, thank you Sama-sama ya, Mas. Mas. Kali datang lagi. Iya. ajak teman dan Siap. saudara. Nah workers, nah cukup banget nih ya obrolan kita nih di obrolan pekerja kali ini. Nisa makasih banget ya udah datang. Sama-sama. Udah sharing sama kita nih ya. Aduh, bener-bener pengen langsung makan nih kayaknya workers ya. Nah workers jangan lupa like, share, dan subscribe konten Workerspedia supaya kita bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat workers. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Workerspedia, channelnya pencari kerja.